Perkenalkan, nama saya Nyoman Widi Pratnyani, nomor absen 25 dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan membawakan materi tentang Sayuti Meli yang akan saya bagi menjadi 3. Oke, kita mulai dari subbab pertama. Siapa sih itu Sayuti Meli? Muhammad Ibnu Sayuti atau lebih dikenal dengan Sayuti Meli. Lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 22 November 1908. Beliau dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Meli adalah anak dari seorang kepala desa di desa Sleman yang bernama Abdul Muin alias Parto Prawitu dan ibunya bernama Sumilah. Sayuti Meli memulai pendidikannya di sekolah Unggul Loro atau setingkat SD di desa Seruwolan sampai kelas 4 dan diteruskan sampai mendapat ijazah di Yogyakarta. Nasionalisme sudah sejak kecil ditanamkan oleh ayah Sayuti Meli. Sayuti belajar nasionalisme dari guru sejarahnya yang berkebangsaan Belanda. Pada usia belasan tahun, ia sudah tertarik membaca majalah Islam Bergerak. Ketika itu, banyak orang, termasuk tokoh Islam, memandang Marxisme sebagai ideologi perjuangan untuk menentang penjajahan. Dari Kiai Misbah, ia belajar Marxisme. Oke, next, subbab kedua, kontribusi Sayuti Meli. Pada tahun 1926, Sayuti Meli pertama kalinya berkenalan dengan Soekarno di Bandung. Dalam perjalanannya, Sayuti telah berulang kali ditahan oleh Belanda. Dan ini tak lain berkat tulisan-tulisan mengenai politik. Pada tahun 1926, ia ditangkap oleh Belanda karena dituduh membantu PKI. Dan selanjutnya dibuang ke Boven Digul pada tahun 1927 sampai 1930. Pada tahun 1936, ia kembali ditangkap hanya saja oleh Inggris dan dipenjara di Singapura selama setahun. Setelah diusir dari wilayah Inggris, ia ditangkap lagi oleh Belanda dan dibawa ke Jakarta. Dimasukkan sel di Gang Tengah pada tahun 1937 sampai 1938. Sepulangnya dari pembuangan, Sayuti bertemu dengan Swirastri Karma Trimutri, seorang wartawati dan aktivis perempuan di zaman pergerakan dan zaman setelah kemerdekaan. Bersama keduanya terlibat dalam berbagai kegiatan pergerakan hingga akhirnya menikah pada tanggal 19 Juli 1938. Pada tahun itu juga, Sayuti Meli dan SK Trimutri mendirikan koran pusat di Semarang yang terbit 3 kali seminggu dengan tiras 2000 eksemplar. Karena penghasilannya masih kecil, suami istri itu terpaksa melakukan berbagai macam pekerjaan. Dari redaksi hingga urusan percetakan, dari distribusi dan penjualan hingga langganan. Setelah Orde Baru, nama Sayuti Meli kembali berkibar di kancah politik. Mewakili Golkar pada hasil pemilu tahun 1971 dan pemilu tahun 1977. Sayuti Meli meninggal pada tanggal 27 Februari 1989 setelah setahun sakit dan dimakamkan di TMP Kalibata. Ya, sebab ketiga alasan saya memilih Sayuti Meli. Saya memilih Sayuti Meli karena saya terkesiman atas kisah hidup beliau. Begitu juga dengan kontribusi yang beliau berikan kepada Republik Indonesia. Tak lupa dengan jiwa nasionalisme beliau yang tinggi. Pernyataan tersebut sudah membulatkan keputusan saya untuk menjadikan Sayuti Meli sebagai bahan materi saya kali ini. Ya, materi saya kali ini, sekiranya saya ada salah kata, saya mohon maaf, saya tutup dengan para mesanti.